bidang apa saja, aman berasnya, sembakonya, aman BBM-nya, aman kotanya, lingkungan hidupnya, aman pemilunya, aman negaranya. Semua urusan ini membutuhkan aman. Maka seorang presiden harus seorang amirul mukminin, karena dia yang menegakkan aman. Jangan dia bikin tidak aman. Kalau Gus Dur membubarkan Depsos sama Depen, sudah harus dia siapkan bagaimana menampung pegawai-pegawai yang sekarang yang akan kita buang kantornya. Didistribusi dulu, baru dibubarkan. Enggak dibubarkan, begitu saja ngantor udah nggak ada kantornya, kan kebingungan. Orang 2 juta. Nah itu namanya baik tapi tidak soleh, gitu ya. Itu loh Mas ya. Mudah-mudahan apa namanya, Anda betul-betul jadi Amirul Mukminin. Itu kata-katanya sederhana. Caranya supaya aman, jalannya namanya iman. Satu kata itu. Ya. Pelakunya namanya mukmin. Tujuannya aman. Semua bahasa Arab, bahasa Quran. Semua tujuannya aman. Supaya iman kita ini istiqomah, kita selalu mohon kepada Allah dan semua bilang amin. Sama satu kata semua. Jadi itu satu rangkaian, satu famili, satu keluarga, setiap kata dalam Islam. Itu ya Mas ya. Jadi Anda jangan ikut bertengkar, tapi jadilah mukmin atau orang yang mengamankan semuanya. Oke, sekarang yang terakhir ini pertanyaan dari Pak RW yang sangat berat. Disuruh masuk TV lagi, jawabannya pasti tidak tuntas malam hari ini. Tapi intinya, kalau jawaban mudahnya gini, kadang-kadang saya yang nggak mau, kadang-kadang TV-nya yang nggak mau. Yang saya nggak mau kira-kira 20%, yang TV-nya nggak mau sama saya kira-kira 80%. Nah makanya kalau sampean bikin TV baru saya berpikir untuk masuk TV, kan begitu. Ada TV RW mau saya di sini. Tapi kalau RCTI, Metro TV, Trans TV kan nggak mau dong sama saya. Saya sudah tua, ilmu saya sudah ketinggalan, saya sudah tidak ada efektivitasnya apa-apa, sudah tidak punya kapabilitas, kredibilitas, dan akseptabilitas. Jadi saya tidak marketable, tidak layak pasar, dan tidak akan pernah menarik televisi untuk mengundang saya. Saya kalah sama Dik doang. Jangan marah ya, kira-kira gitu lah. Kalau TV-nya nggak mau saya suruh apa toh Pak. Nomor 2 Pak, masalah TV itu masalah satu Mas Ibu, itu cuma satu bidang dalam kehidupan kita. Itu bagian dari dunia silaturahmi. Ada silaturahmi melalui mata, melalui telinga. Ada silaturahmi melalui getaran hati, betul nggak Pak? Ada silaturahmi lebih dalam lagi. Kita bisa hadir ke Irian Jaya tanpa hadir wajahnya. Bisa nggak? Saya oleh Allah bisa ditakdirkan hadir pada hatinya anak kecil di Serang, sehingga dia nyari saya umur 5 tahun, nangis sebelum ketemu saya, sampai orang tuanya getabikan nyari saya. Begitu ketemu saya, tenang dia pulang bisa tidur, dan sebelum tidur dia selalu menyanyikan Tomboati misalnya. Itu kan saya, gimana caranya anak itu kenal saya? Baca buku belum bisa, tapi jadi komunikasi itu macam-macam Pak. Jadi tidak semua orang yang masuk TV itu ada di hatinya orang. Oke? Jadi 1000 kali masuk TV bisa kalah sama 1 kali masuk TV tok. 1 kali tok bisa kalah. Karena apa? Karena silaturahmi itu berlapis-lapis, getaran dan frekuensi itu berlapis-lapis. Sama dengan Pak, sampean paham internet nggak? Nggak ada Pak ya. Jadi kayak SMS tuh Pak. Coba sekarang ini semua orang SMS langsung sampai. Itu kira-kira kalau digambar bagaimana itu larinya huruf segitu banyak. Nah tidak ada batasnya kalau sudah tingkat frekuensi Pak. Dan itu bisa 5 juta orang sekaligus memasuki satu pintu yang namanya Google atau Yahoo. Itu tidak pakai antri. Semua masuk cepatnya sama seluruh dunia. Jadi teknologi modern saja sudah mulai memahami Islam, bahwa di dalam Islam Anda bisa menempuh komunikasi yang bahkan bisa ditolong oleh Allah dan malaikatnya. Tidak harus selalu melalui metode-metode dan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh manusia.
Untuk berada di hati manusia itu tidak harus melalui TV, tidak harus melalui buku dan seterusnya. Kalau Allah mengendaki, dia sampai ke hatimu. Rasulullah adalah orang yang terbesar dalam sejarah dan itu diakui oleh sarjana-sarjana barat. Padahal beliau tidak pernah mengiklankan diri. Bahkan beliau selalu mengatakan, mbok wajah saya jangan digambar. Loh, justru karena yang paling terkenal di dunia itu adalah orang yang tidak mau digambar wajahnya, betul enggak? Yang gambar-gambar wajahnya di sepanjang jalan itu tanda bahwa dia tidak terkenal. Kan begitu? Orang yang sudah terkenal tidak perlu pasang gambar gede. Nakhoda perubahan. Nakhoda apa? Pembaharuan. Hidup adalah perbuatan. Lah jari sopo hidup adalah turu itu loh, jari sopo ya hidup adalah perbuatan. Dan so on ya. Jadi Bapak, saya mohon maaf kalau saya tidak bisa memenuhi, tapi kenapa saya ngomong mengenai frekuensi, mengenai sistem komunikasi yang bermacam-macam? Saya ini hidup tanpa kemauan diriku. Saya tidak percaya sama pengetahuan saya percaya sama pengetahuan Allah. Saya punya sedikit ilmu, tapi saya tidak terlalu percaya pada ilmuku. Harus saya konfirmasikan kepada Allah. Saya akan melakukan apa, melangkah apa, itu semua dasarnya adalah asra bi abdihi lailan. Diperjalankan Allah di malam hari. Tidak ada siang dalam hidup, selalu malam. Kenapa selalu malam? Karena kita tidak mengerti apa yang terjadi 1 menit yang akan datang. Siapa yang tahu kapan mati? Tidak ada yang tahu.